Kejahatan terbesar Belanda terhadap Indonesia adalah upaya pembodohan terhadap pribumi Nusantara. Pembodohan dalam sejarah, pendidikan dan mental. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kolonial penjajah Belanda itu terkenal dengan pengkaburan sejarah. Kejahatan terbesar Belanda terhadap Indonesia adalah upaya pembodohan terhadap pribumi Nusantara. Pembodohan dalam sejarah, pendidikan dan mental. Hakikat sejati dari penjajahan adalah bukan penjajahan kekayaan alam, namun penjajahan mental. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Pada saat mentalnya itu dijajah dan otak generasi bangsa itu dijejali doktrin-doktrin. Nah, ini sudah alamat ini. Penulis dari Swedia, Jurilina, yang pada tahun 2004 menulis buku kontroversial Architect of Deception, The Concealed History of Freemasonry, berpendapat bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Jurilina mengungkapkan juga bahwa ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Yang pertama adalah kaburkan sejarahnya. Sejarah bangsa itu dikaburkan. Makanya harus berhati-hati dengan metode penjajahan ala-ala kolonial Belanda. Dan sekarang kita merasakan bagaimana sejarah-sejarah bangsa itu dibelokkan, dibengkokkan oleh Bani Pahlawi. Nah, ini termasuk menerapkan metode ala-ala Belanda ini. Jadi semakin menguatkan kita bahwa Bani Pahlawi itu datang ke Nusantara dibonceng oleh Belanda dan diberdayakan oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda, kan gitu. Kaburkan sejarahnya. NU diklaim, kan gitu. Merah putih yang bikin, terus proklamasi, pokoknya dari Bani Pahlawi. Nah, ini bukti-bukti mereka mulai mengaburkan sejarahnya. Terus yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi bukti-bukti sejarah itu dihancurkan, dimusnahkan agar kebenaran itu tidak bisa dibuktikan, dan gitu. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif, dan gitu. Nah, ini sudah ada indikasi mengarah ke sini. Bayangkan jika ketiga hal di atas dilakukan secara konsisten selama 3 abad. Pada rakyat negeri ini, Belanda benar-benar menerapkan 3 hal di atas. Namun pada abad 19,
Belanda mulai melakukan politik balas budi, yaitu anak bangsawan berhak mendapatkan ilmu melalui sekolah, mendapat akses ilmu dan penjajahan mental sejak abad 16 hingga 19. Sementara bangsa di luar sana sudah berlari kencang. Di lain hal, negeri ini juga lemah dalam hal filologi, kemampuan menyimpan berkas-berkas sejarah, bahwa para siswa-siswa di negeri ini mampu pergi ke museum dengan bangga sembari membaca berkas kertas, perkamen, atau buku asli, ataupun tiruan jika ada, dari penulis sejarah, penyair, atau apapun itu yang berumur ratusan atau ribuan tahun. Kayaknya hanya berkas asli kertas proklamasi kemerdekaan yang bahkan dibuat terburu-buru tanpa tedeng aling-aling ingin merdeka dalam secepat-cepatnya. Entah sedalam apa Belanda menjajah kita, sejarah memang selalu ditulis oleh sang pemenang. Tapi sejarah Indonesia, sejarah bangsa kita ditulis ulang oleh Belanda. Jadi kita ini keturunan bangsa hebatkah? Seberapa hebat leluhur kita? Apakah benar kita keturunan bangsa Atlantis? Apakah benar The Great Alexander adalah Iskandar Muda Agung dari Nusantara? Apa tidak aneh tiba-tiba dulu ada pergerakan Budi Utomo? Sejauh apa Soekarno dan Soeharto jujur dalam sejarah Indonesia? Wallahu a'lam. Ini sejarah pengkaburan yang diterapkan oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia. Ini iktibar buat kita semua. Jangan sampai ini terulang lagi. Pengkaburan sejarah, pembelokan sejarah yang dipraktekkan oleh oknum-oknum orang-orang yang mengaku cucu Nabi sekalipun. Ini harus betul-betul kita jaga, tanggung jawab kita bersama. Dan mudah-mudahan NKRI tetap harga mati, Indonesia tetap aman, damai, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.